Sejarah kebidanan. Di tahun 1807, Indonesia memiliki angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena proses persalinan dibantu oleh dukun beranak yang masih minim pengetahuan mengenai persalinan bersih dan sehat. Maka di masa kepemimpinan Dahles, pelatihan para dukun persalinan mulai diberlakukan. Hanya saja yang dapat mengakses pelayanan kesehatan hanya orang-orang Belanda. Maka di tahun 1851, pendidikan kebidanan mulai diberlakukan bagi para wanita pribumi. Sejak saat itu, derajat kesehatan ibu dan bayi membaik. Hanya saja minimnya peserta didik menjadi penghambat perkembangannya. Di tahun 1990, pelayanan kebidanan menjadi pelayanan kesehatan dasar yang wajib didapatkan oleh seluruh masyarakat secara merata. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perluasan akses menjadi salah satu target capaiannya. Di tahun 2007, pemerintah mengeluarkan peraturan Kemenkes nomor 369 tahun 2007 mengenai standar profesi bidan sebagai acuan dalam menjamin kualitas tenaga bidan di Indonesia. Berkaitan dengan kondisi yang kita alami sekarang, yaitu terjadinya wabah COVID-19 yang berdampak pada banyaknya TPMB atau tempat praktik mandiri bidan yang tutup praktik selama terjadinya wabah. Hal ini mempengaruhi bidan dalam memenuhi tugasnya, salah satunya adalah memberikan pelayanan KIA dan KB, baik yang dilakukan di TPMB ataupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Yang mana selama terjadinya COVID-19 ini berpengaruh atau berdampak pada upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi berupa peran bidan dalam masyarakat adalah pada zaman perang, keperawatan dikaitkan dengan kebutuhan untuk memberikan perawatan bagi serdadu yang terluka. Perkembangan keperawatan banyak dipengaruhi oleh konsep dari negara Belanda. Pemerintah Belanda yang mendirikan Dinas Kesehatan Khusus Tentara dan Rakyat saat itu merekrut perawat dari pribumi. Pada tahun 1950-an, keperawatan sudah mulai menunjukkan perkembangan pada sistem pendidikan. Kemudian, pada 14 Maret 1973, lahir organisasi profesi keperawatan yang bernama Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Isu terkini mengenai perawat dilansir dari CNN Indonesia. Seorang perawat Rumah Sakit Royal Surabaya yang sedang hamil meninggal dunia karena terpapar virus corona. Seperti yang kita ketahui, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 dan mengalami resiko yang tinggi untuk terpapar COVID-19. Di Indonesia, sudah banyak tenaga medis khususnya perawat yang terpapar virus corona dan meninggal dunia. Peran perawat di masyarakat. Yang pertama, caregiver, artinya membantu mempertahankan dan memulihkan kesehatan, mengelola penyakit, gejala, dan mencapai fungsi level maksimal, serta kemandirian melalui proses penyembuhan. Yang kedua, peran perawat sebagai komunikator. Komunikasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan pasien. Yang ketiga, sebagai advokat pasien. Sebagai advokat pasien, bertujuan untuk melindungi hak-hak dan hukum pasien serta memberikan bantuan untuk menegakkan hak-hak pasien jika diperlukan. Pada masa awal penjajahan, Belanda membentuk Jawatan Kesehatan Tentara dengan tujuan membantu pemeliharaan kesehatan para tentara. Tetapi, jawatan tersebut hanya melayani para tentara yang terlibat dalam pembangunan Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Pada saat itu juga, banyak tentara yang menderita berbagai penyakit tropik, sehingga diperlukan banyak sekali tenaga kesehatan, khususnya kaum pribumi, untuk membantu pemeliharaan kesehatan tentara kolonial. Atas prakarsa Kepala Jawatan Kesehatan, Dr. William Bosch, 1 Januari 1851, didirikan sebuah sekolah untuk mendidik pemuda-pemuda Jawa menjadi dokter Jawa dengan lama pendidikan 2 tahun. Sekolah dokter Jawa banyak sekali mengalami reorganisasi dalam pengajarannya. Pada tahun 1890, berdiri Stovia di Batavia dan Nias di Surabaya. Pada tahun 1918, Dr. Abdul Rifai mengusulkan diadakannya pendidikan universitas di Indonesia. Pada tahun 1922, J. Kajado, Abdul Rashid, dan R. Sutomo mendesak untuk didirikannya perguruan tinggi di Salemba. Sehingga pada tahun 1927 direalisasikanlah semua usulan tersebut yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baiklah, setelah membahas sejarah perkembangan, sekarang kita akan membahas isu terkini mengenai profesi kedokteran. Dari Detik News, mereka mengatakan bahwa ada 200 tenaga kesehatan di Aceh terpapar virus corona, di mana 10% dari pasien positif corona di Aceh adalah tenaga kesehatan. Salah satunya adalah tenaga dokter.
di mana pada dokter-dokter tersebut, mereka yang terpapar virus corona dan teridentifikasi positif COVID-19, mereka semua tidak memiliki gejala yang signifikan, sehingga mereka hanya bisa melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya, apa sih peran dokter kepada masyarakat? Seperti yang kita ketahui, dokter haruslah berkompetensi terhadap profesinya. Dan juga seorang dokter tidak hanya harus menjadi agent of treatment saja, seorang dokter juga harus dapat menjadi agent sosial, yang mana seorang dokter dapat membimbing dan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup dengan sehat. Sekian dan terima kasih.